Renungan pagi dengan tema Menyatu dalam Persekutuan Bersama Kristus berdasarkan Ibrani pasal 10 ayat 19-25. Judul, Merespon Kasih Karunia, Ibadah sebagai ungkapan persekutuan dengan Kristus. Pagi ini, saat mentari menyapa dan kehidupan kembali bergeliat, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk merenungkan betapa luar biasanya kasih karunia yang telah kita terima dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 19-25 mengingatkan kita tentang hak istimewa yang kita miliki, yaitu untuk datang langsung kepada Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 19-20. Dulu, kita terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita. Namun, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, tabir yang memisahkan kita telah dirobek. Kita sekarang memiliki akses langsung kepada Allah dan dapat datang kepadanya dengan penuh keberanian dan keyakinan. Lalu, bagaimana seharusnya kita merespon kasih karunia yang luar biasa ini? Ibrani 10 ayat 22-25 memberikan beberapa petunjuk. 1. Mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Jangan datang dengan hati yang ragu atau bimbang, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa Allah mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. 2. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menggoyahkan iman kita. Tetaplah berpegang pada janji-janji Allah dan percayalah bahwa Dia akan menggenapinya dalam hidup kita. 3. Memperhatikan bagaimana kita dapat saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri, melainkan carilah cara untuk melayani dan memberkati orang lain. 4. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini adalah poin penting yang ingin saya tekankan pagi ini. Ibadah bukanlah sekedar kewajiban atau rutinitas, melainkan sebuah kesempatan untuk menyatukan hati kita dengan Kristus dan dengan saudara-saudari seiman. Mengapa ibadah begitu penting? Karena di dalam ibadah kita mengingat dan merayakan pengorbanan Kristus bagi kita, mendengarkan firman Allah dan menerima pengajaran yang membangun iman kita, bersekutu dengan saudara seiman dan saling menguatkan, menyembah dan memuliakan Allah bersama-sama, menerima berkat dan kasih karunia dari Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan ibadah sebagai prioritas dalam hidup kita. Jangan biarkan kesibukan atau alasan lainnya menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang rindu, dengan semangat yang membara, dan dengan keyakinan bahwa kita akan mengalami perjumpaan yang mengubah hidup dengan Allah. Doa, ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Kami mohon, berikanlah kami hati yang rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Mampukan kami untuk memprioritaskan ibadah dalam hidup kami dan mengalami perjumpaan yang mengubah hidup dengan-Mu. Amin.